Wadidaw, halo Leo, kembali lagi dengan Marga Anime di sini. Manga One Piece Chapter 1078 sudah rilis, namun pembahasan tentangnya masih saja berlangsung. Nah, sambil menunggu Chapter 1079 keluar, mari kita bahas fakta, paralel, dan teori yang terdapat pada Chapter 1078, sekaligus menebak apa yang akan terjadi pada Chapter 1079 nantinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama, paralel pertama. Pada Chapter 1078, kita bisa melihat paralel yang menarik ketika Sentomaru meminta seluruh warga Egghead untuk meninggalkan Pulau Egghead secepat mungkin, karena angkatan laut akan datang untuk menghancurkan Pulau Egghead. Bisa disaksikan kepanikan yang terjadi di Pulau Egghead. Ini mengingatkan kita dengan salah satu panel Chapter 394 ketika CP9 meminta para warga Ohara meninggalkan Pulau Ohara secepat mungkin, karena angkatan laut akan datang melakukan penghancuran, di mana kepanikan juga terjadi di Pulau Ohara pada saat itu, karena akan datangnya Buster Call. Bagian kedua, sebuah fakta menarik, yaitu kepercayaan. Dalam salah satu panel Chapter 1078, kita bisa melihat kepercayaan Nico Robin terhadap salah satu kru bajak laut topi jerami, yaitu Sanji. Nico Robin mengatakan, jika Nami berteriak, pasti ada yang akan menyelamatkannya dengan cepat. Hal ini mengisyaratkan kepada kita jika Nico Robin tahu jika Sanji akan menyelamatkan teman-temannya ketika mereka meminta tolong, apalagi jika itu adalah seorang wanita. Ini mengingatkan Marga Anime di salah satu panel Chapter 1004, di mana Sanji juga mempercayai Nico Robin saat dia sedang dijebak oleh Black Maria pada pertempuran di Pulau Onigashima. Bagian ketiga, fakta sekaligus paralel kedua. Sebuah fakta menarik kedua yaitu ketahanan tubuh Sanji. Dalam panel ke-6 Chapter 1078, kita bisa melihat Sanji menahan serangan Fishman Karate milik Seraphim Jinbe dengan anggota tubuhnya. Hal ini menegaskan kepada kita semua betapa kuatnya tubuh Sanji saat ini, walaupun dia diserang oleh seseorang yang menggunakan darah dari seorang Lunarian. Tidak hanya itu, pada panel tersebut kita bisa menyaksikan paralel yang menarik ketika Essar atau Seraphim Hiyu Jinbe, atau dikenal dengan Seraphim Jinbe, mencoba menyerang Sanji menggunakan teknik Fishman Karate. Ini mengingatkan kita dengan salah satu panel pada Chapter 559 ketika Jinbe sang kasatria lautan menggunakan teknik Fishman Karate untuk menyerang Gecko Moria. Bagian keempat, sebuah fakta menarik ketiga, yaitu DNA Seraphim. Dalam Chapter 1078, kita bisa melihat S-Hawk atau Seraphim Elang Mihawk meninggalkan lokasi pertarungan melawan Kaku dan Zoro. Menurut Rob Lucy, alasan S-Hawk kabur kemungkinan karena dia diperintahkan untuk mengeliminasi musuh yang lebih lemah terlebih dahulu. Hal tersebut sama dengan salah satu dialog Dashbone yang mengatakan peraturan pertama seorang pembunuh adalah mengeliminasi target mulai yang terlemah. Jadi para Seraphim tidak hanya meniru DNA dari Shichibukai, tapi juga meniru DNA atau sifat dari DNA dari karakter lainnya. Menarik ini, Leo. Bagian kelima, selanjutnya momen lucu sekaligus paralel kedua pada Chapter 1078. Dalam Chapter 1078, di salah satu adegan ngakak, kita bisa melihat kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, memanggil Kaku dengan sebutan Usopp. Hal tersebut mengingatkan Marga Anime dengan salah satu panel Chapter 325, di mana kapten tercinta kita juga pernah memanggil Kaku sebelumnya dengan sebutan Usopp. Hal tersebut dilakukan Luffy karena Kaku dan Usopp memiliki hidung yang sama-sama panjang. Sencho. Bagian keenam, selanjutnya paralel para angkatan laut. Dalam sebuah panel Chapter 1078, kita bisa melihat para angkatan laut, mulai dari Vice Admiral,
Admiral hingga seorang Gorosei ditampilkan menuju ke Pulau Egghead, diiringi dialog dari narator. Hal tersebut mengingatkan marga anime dalam sebuah panel chapter 524 ketika para angkatan laut, mulai dari Kapten, Vice Admiral, Admiral, dan Fleet Admiral datang ke markas besar angkatan laut atau Marineford untuk ikut serta dalam perang Marineford. Dua panel ini mengisyaratkan akan dua peristiwa besar di One Piece, yaitu perang puncak Marineford dan yang kedua insiden besar Egghead yang akan terjadi di chapter kedepannya. Menarik, sungguh-sungguh sangat menarik. Bagian ketujuh. Fakta menarik selanjutnya, kedatangan bajak laut Mugiwara. Dalam sebuah dialog narator pada chapter 1078 diperlihatkan kegelisahan Fleet Admiral Akainu dan seorang Gorosei ketika kedatangan Monkey D. Luffy ke Pulau Egghead. Hal tersebut tidak mengejutkan lagi karena kita tahu setiap pergerakan yang dilakukan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, semua merugikan pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Mulai dari tumbangnya Shichibukai Crocodile, kehancuran Pulau Keadilan pemerintah dunia Enies Lobby, penyerangan kaum naga langit atau disebut Tenryubito di Sabaudi, bobolnya penjara terkuat di One Piece yaitu Impel Down, kerusuhan di perang puncak Marineford, tumbangnya bajak laut Shichibukai Doflamingo, terbentuknya armada besar Mugiwara, kerusakan di Totland menyebabkan dua orang Yonko beraliansi, kemudian tumbangnya dua Yonko, lalu selanjutnya kedatangan kapten tercinta kita ke Pulau Egghead. Semua pergerakan Luffy sejak dia mulai masuk ke Grand Line hingga dunia baru, semuanya merugikan pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Sebut namanya, kapten tercinta kita, Baka Sencho, Monkey D. Luffy, yang siap menjadi mata badai dan menghancurkan semuanya. Bagian ke-8, sebuah teori kedatangan armada besar bajak laut Mugiwara no Luffy. Seperti yang dijelaskan narator dalam chapter 1078, apapun hasil insiden yang akan terjadi di Pulau Egghead akan berdampak pada seluruh dunia. Dari dialog tersebut, marga anime teringat dengan sebuah dialog dari seorang narator, tepatnya pada chapter 800, yang menyebutkan dengan terbentuknya armada besar Mugiwara no Luffy, mereka akan terus tumbuh masing-masing dan mungkin suatu hari nanti akan membuat rekor sendiri dalam sejarah, dan semua ini adalah awal dari insiden besar. Dengan narator yang menyebutkan semua ini adalah awal dari insiden besar, marga anime berpikir jika insiden yang disebutkan narator pada chapter 800 adalah insiden yang akan terjadi di Pulau Egghead. Hal tersebut sangat masuk akal karena saat ini bajak laut Mugiwara no Luffy sangat membutuhkan sekutu untuk menghadapi 100 kapal perang angkatan laut dengan para petingginya. Dengan kedatangan armada besar bajak laut Mugiwara memperjelas kedua dialog di chapter 1078 dan chapter 800. Bagaimana menurutmu, Leo? Ayo tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi. Bagian ke-9, paralel selanjutnya. Dalam chapter 1078, kita mengetahui sosok pengkhianat di kubu Dr. Vegapunk. Yap, dia adalah Punk ke-6, York. Namun di sini marga anime menemukan paralel menarik antara York dan Doflamingo. Seperti yang diketahui, jika York memiliki tujuan untuk menjadi seorang Tenryubito, hal tersebut sangat mirip dengan keinginan Don Quixote Doflamingo yang dulunya adalah seorang Tenryubito atau kaum naga langit. Dalam chapter 1078, kita juga melihat posisi York mirip dengan salah satu pose favorit Doffy atau Doflamingo. Ditambah pada chapter 1077 kemarin, York membunuh Sokka menggunakan pistol. Ini mirip dengan adegan di mana Doffy atau Doflamingo membunuh ayahnya sendiri pada chapter 767. Menarik bukan, Leo? Bagian ke-10 atau bagian terakhir, kita akan menebak
apa yang akan terjadi pada chapter 1079 nantinya. Marga anime berspekulasi jika nantinya pada chapter 1079 akan diperlihatkannya akhir dari pertarungan Luffy, Zoro, dan Sanji melawan para Serapim. Lalu bagian lainnya tentu saja inti dari chapter ini, yaitu insiden yang akan terjadi di Egghead. Tampaknya di chapter depan kita akan melihat kedatangan angkatan laut di perairan Pulau Egghead yang akan membuat semua orang panik. Ini akan mirip ketika Buster Call pertama kali datang ke Pulau Ohara. Sekian dulu Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.